menghadiri pesta pernikahan suami. Setelah puas melepas rindu dengan suamiku melalui sambungan telepon, aku pun mematikannya. Tak lupa aku mengucapkan salam manis untuk suamiku itu, karena memang aku sangat merindukannya. Sudah beberapa bulan dia tidak pulang. Setelah kumatikan, kulihat ada pesan masuk di aplikasi hijauku. Aku segera membukanya. Ternyata sahabatku mengirimkan sebuah undangan online. Aku pun segera mendownload dan membuka undangan itu. Betapa terkejutnya aku seketika sekujur tubuhku menjadi merinding dan lemas. Aku tak tahu apa isinya karena memang belum kubaca. Namun, di foto itu terpampang jelas wajah siapa di sana. Aku pun segera membaca apa isi surat undangan itu. Terpampang jelas nama kedua mempelai, Laras dan Adi. Ya, Adi adalah nama suamiku. Aku semakin syok, seakan tak percaya. Tapi benar, foto itu memang foto suamiku dengan seorang wanita yang terlihat masih sangat muda. Sangat berbeda jauh denganku, seorang wanita yang sudah berumur 40 tahun ini. Aku berusaha untuk tidak menangis. Aku harus mencari tahu, apakah ini benar atau tidak. Aku lalu menelpon sahabatku itu. Kutanyakan ini padanya. Halo? Aku benar-benar bingung. Apa yang kamu kirim tadi sebuah kebenaran? Tanyaku dengan cemas. Aku juga tidak tahu. Tapi, masa iya ada orang yang memakai foto suamimu untuk dijadikan foto pernikahan? Itu rasanya mustahil, ucap sahabatku. Kupikir benar juga katanya. Tak mungkin sembarangan orang memakai foto. Aku harus bagaimana? Aku benar-benar bingung. Tanyaku lagi pada sahabatku itu, sambil menahan air mataku yang hampir terjatuh. Lebih baik kamu datangi saja alamat yang ada di undangan itu. Kamu harus pastikan sendiri itu benar atau tidak. Aku mendapatkan undangan itu dari sosial media. Persis, namanya seperti mempelai wanita. Ku kirim kepadamu ya namanya, supaya kamu bisa stalking sendiri, ucapnya dari ujung telepon. Aku pun segera menutup telepon itu, dan tak lama ku terima lagi pesan masuk. Dia mengirimkan sebuah nama akun sosial media. Aku pun segera mencari tahu, dan ternyata benar. Sudah banyak sekali foto-foto kemesraan antara dia dan suamiku. Aku benar-benar semakin syok melihat ini semua. Kemudian, aku beranjak pergi dari tempat dudukku tadi. Aku segera menuju ke kamar sulungku. Aku berniat ingin menceritakan hal ini padanya, karena dialah saat ini satu-satunya orang yang bisa aku ajak diskusi. Aku mengetuk pintu, lalu permisi untuk masuk. Putraku itu mengizinkan, lalu aku duduk di ranjangnya. Aku berkata pada putraku itu, yang sekarang sudah berusia 18 tahun. Dia baru saja lulus sekolah SMA. Aku yakin dia sudah mengerti apa yang akan aku ceritakan ini. Nak, ibu ingin bicara serius padamu, ucapku. Ada apa, Bu? Kenapa ibu terlihat sedih? Tanyanya. Aku lalu menyodorkan teleponku. Kuperlihatkan undangan pernikahan itu. Putraku lalu melihatnya dengan seksama. Lama sekali. Setelahnya, dia bertanya padaku. Apa, Bu? Ini benar ayah? Tanyanya terkejut. Iya, Nak. Kita harus memastikan apakah itu ayah atau bukan. Karena tidak mungkin juga orang sembarangan menggunakan foto ayah. Kita besok harus ke sana untuk mencari tahu kebenarannya, ucapku dengan nada yang serius. Kulihat mata anakku sangat marah. Aku yakin dia begitu kecewa dengan ayahnya. Tapi aku berusaha untuk menenangkannya. Kamu tenang dulu ya, Nak. Dan ibu mohon jangan beritahu soal ini kepada adik-adikmu. Ibu tak ingin mereka syok, ucapku memohon pada putraku itu. Iya, Bu. Besok aku akan temani ibu. Tenang saja, Bu. Ibu jangan sedih. Ada aku dan juga adik-adik. Ibu harus semangat, ucapnya memberi aku kekuatan.
Ya sudah nak, kita tidur ya, karena besok kita harus berangkat. Lumayan jauh jaraknya dari rumah kita. Ajakku pada putraku itu. Singkatnya, besok pagi, aku segera bersiap-siap. Saat itu memang sedang masih liburan sekolah, jadi anak-anak tentu masih di rumah. Aku berpamitan kepada anakku yang kedua dan ketiga. Mereka sedang mempersiapkan untuk sarapan. Anakku yang kedua itu baru kelas 1 SMA, sedangkan yang terakhir sudah kelas 2 SMP. Meskipun mereka belum terlalu dewasa, tapi mereka sudah sangat paham akan apa saja yang harus mereka lakukan di pagi hari, termasuk menyiapkan sarapan. Ya, aku sudah mengajarkan sejak dini kedisiplinan dan bisa untuk memasak sendiri. Karena aku takut jika suatu hari aku sibuk, mereka kelaparan karena belum tahu cara memasak. Farhan, Putri, Ibu dan Abang Fatah akan pergi ya. Kalian jaga rumah. Ucapku. Loh, Ibu gak sarapan dulu? Ini masih terlalu pagi. Tanya Putri padaku. Nanti kami sarapan di jalan saja, nak. Kami sedang buru-buru ada urusan penting. Kalian jaga rumah ya. Jangan keluyuran kalau tidak ada hal yang penting. Ucapku menegaskan pada mereka. Farhan, jaga adikmu baik-baik ya. Ucapku lagi. Untuk memberitahu anakku yang kedua untuk menjaga adiknya secara baik-baik. Iya Bu, hati-hati ya. Jangan lupa makan ya, katanya. Aku segera beranjak pergi dengan putraku Fatah. Aku segera menyetir mobilku menuju tempat di mana suamiku akan melangsungkan pesta pernikahan itu. 2 jam kami menempuh perjalanan. Setelah sampai di sana, ternyata tempatnya sebuah gedung pernikahan yang memang biasanya disewa. Aku segera masuk. Tak seperti tamu undangan lainnya yang mengisi buku tamu. Aku langsung masuk begitu saja. Aku menggandeng putraku itu karena aku benar-benar tegang dan penuh emosi. Setelah sampai, aku melihat suamiku begitu bahagia, sedang tertawa riang dengan istri mudanya. Hatiku semakin panas melihatnya. Emosiku sudah tidak dapat ditahan lagi. Tapi, aku tidak mau terlihat mengamuk seperti orang gila di sana. Aku ingin melakukan sesuatu yang akan membuat suamiku itu menyesal seumur hidupnya. Sampai mendekati tangga, untuk menaiki pelaminan, suamiku belum menyadari kedatanganku. Setelah naik, barulah dia sadar. Ekspresinya yang tadi bahagia berubah menjadi panik. Aku segera mendekatinya, berada di hadapannya. Kuulurkan tanganku dan kuucapkan selamat padanya. Namun, uluran tanganku tak disambut oleh suamiku itu. Dia masih terpaku dan panik melihatku. Tak berapa lama, dia lalu berbicara. Dek, aku bisa jelasin semuanya. Ucapnya, berusaha untuk meyakinkanku. Tapi aku sudah tidak peduli. Aku melanjutkan ucapanku. Selamat ya mas atas pernikahanmu. Kuharap kamu bisa bahagia dengan istri keduamu ini. Oh iya, selamat ya istri muda suamiku. Kamu sudah berhasil menikah dengan suami orang. Sekali lagi, selamat ya. Ucapku, dengan senyuman yang begitu perih aku rasakan. Seketika raut wajah wanita itu semakin panik. Dia tak menyangka aku mungkin akan datang. Aku lalu beralih pandangan ke putraku. Dia terlihat sangat emosi. Karena benar, undangan itu memang benar undangan dari ayahnya, yang akan menikah lagi dengan wanita lain, tanpa sepengetahuan dia. Dia terlihat mengepalkan tangannya. Aku takut jika dia akan memukul ayahnya. Aku segera menahannya dan mengajaknya untuk menjauh dari pelaminan itu. Tapi bukan untuk turun. Aku lalu berjalan mengarah ke panggung di mana tempat hiburan. Aku meminta pada MC untuk menghentikan sejenak musik yang sedang berlangsung. Aku lalu meminjam mikrofonnya. Di hadapan semua tamu yang hadir saat itu aku berkata, "Selamat siang semuanya. Aku perkenalkan. Saya adalah istri sah dari mempelai pria. Dia masih sah suami saya. Dan saya tidak pernah diberitahu jika dia akan menikah lagi dengan wanita itu." Ucapku sembari menoleh ke pelaminan.
Semua orang yang ada di sana terkejut dengan apa yang aku ucapkan. Mereka tentu kebingungan. Untuk keluarga mempelai wanita, saya hanya ingin kalian tahu, siapa menantu yang kalian jadikan suami untuk anak kalian itu. Agar kalian bisa melakukan sesuatu hal yang sangat bijaksana. Ucapku lagi. Setelah itu, aku lalu menyerahkan kembali mikrofon itu kepada MC. Aku tak tahu ingin berbicara apa lagi. Hatiku benar-benar sakit dan hancur. Aku lalu mengajak putraku untuk turun dan segera keluar dari gedung itu. Rasanya, aku benar-benar tidak sanggup. Aku berjalan cepat menuju untuk bisa keluar. Semua orang menatap kami. Mereka tentu kebingungan. Tak berapa lama, mereka berbisik dengan rekan yang ada di sebelah mereka. Tentu untuk membicarakan kebingungan yang mereka rasakan. Sekilas aku mendengar beberapa orang yang sedang berbicara. Wah, gila ya. Itu ternyata Trisahnya bersama anaknya lagi. Aku yakin itu pasti anaknya. Karena mempelai pria kan tidak terlalu muda. Itu pasti anaknya. Ucap beberapa orang di sana. Setelah sampai luar, aku segera memasuki mobil dan memacu mobilku dengan pelan. Karena aku takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sebab hatiku benar-benar hancur. Aku tak menyangka suami yang selama ini aku cintai mengkhianatiku dengan cara yang seperti ini. Sepanjang jalan, aku masih terdiam untuk menetralkan isi hatiku. Tiba-tiba putraku berkata, "Bu, cerai saja dengan ayah. Aku tidak sanggup melihat ibu menderita seperti ini. Aku benar-benar sakit, Bu. Lebih sakit melihat ibu yang terluka daripada melihat ayah menikah lagi dengan wanita lain tadi. Aku nggak apa-apa, Bu. Aku yakin adik-adik juga nggak apa-apa kalau ibu dan ayah bercerai. Itu lebih baik," ucap putraku dengan nada yang sangat tegas. Aku yakin dia pasti terluka dengan semua ini. Sebenarnya aku tak tega melihatnya. Tapi jujur, apa yang dia katakan memanglah yang aku pikirkan. Aku tidak sanggup jika harus dipoligami seperti ini. Sesampainya di rumah, aku lihat kedua anakku sudah menunggu di depan pintu. Mereka menyambut kami, lalu mengajak masuk. "Ibu dari mana? Kenapa terlihat sedih, Bu?" tanya Putri. "Nggak apa-apa, Nak. Ibu cuma lelah saja," ucapku berbohong. Setelah itu, Putri dan Farhan mengajak kami untuk makan, karena mereka tahu kalau kami belum sempat makan, sebab terlihat lemas. "Ayo, Bu, makan. Pasti ibu dan abang belum makan kan?" ucap Farhan. "Iya, kami belum sempat makan tadi." Mereka lalu mengajak untuk ke meja makan. Sebenarnya aku belum ingin makan. Tapi aku tak tega melihat mereka berdua yang sudah menyiapkan banyak makanan. Aku menyuap makanan ke mulutku, semua terasa hambar. Hanya sedikit aku mampu menelan makanan itu. Lalu aku menuju ke kamar untuk beristirahat. Tak berapa lama, Fatan menyusulku. "Bu, yang kuat ya. Ibu harus kuat, tidak boleh lemah," ucapnya memberiku semangat. "Iya, Nak. Ibu janji sama kamu. Ibu tidak akan lemah di depan ayahmu. Ibu akan pastikan ayahmu menyesali semuanya," ucapku lagi pada putra sulungku itu. Lalu dia memelukku erat. Aku tahu dia sangat takut melihatku menangis dan terluka seperti ini. Karena dialah satu-satunya anakku yang mengetahui proses dari awal hingga kami bisa memiliki kehidupan yang layak seperti sekarang. Dulu, aku dan suamiku sangat sulit sebelum suamiku merantau. Saat Fatah masih berusia 6 tahun, ayahnya pergi merantau untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Bersyukurnya, semua itu lancar atas dukungan orang tua dan juga anak serta istrinya. Fatah tahu betul bagaimana sulitnya aku merawat dia. Bahkan sebelum suamiku mengirimkan uang kepada kami terpaksa harus berhutang sana-sini agar bisa makan. Bahkan aku tak segan untuk menjadi buruh cuci, hanya untuk sekedar menyicil hutang. Itu juga yang membuat Fatah harus terlambat masuk sekolah, karena belum ada biaya saat itu. Di malam harinya, tiba-tiba aku dengar sebuah mobil datang. Ternyata benar,
Itu mobil suamiku. Dia datang seorang diri. Memang, pintu belum kututup, jadi aku bisa dengan jelas melihatnya. Saat itu pun, aku sedang duduk di ruang tamu. Tak lama dia sudah sampai, mengucapkan salam lalu masuk. Anak-anak begitu bahagia, kecuali Fatah, karena dia tahu yang sebenarnya. Putri segera memeluk ayahnya karena memang sangat rindu, sudah beberapa bulan tidak bertemu. Untuk sejenak, Farhan dan Putri melepas rindu dengan ayahnya. Kemudian, dia menyuruh kami semua untuk duduk. Aku memang terakhir berkata pada suamiku, "Kamu hutang penjelasan dengan anak-anakmu, Mas." Sebelum aku naik ke atas panggung untuk mengumumkan kepada semua orang saat itu. Suamiku lalu membuka pembicaraan. Mulanya, dia mengungkit semua perjuangan dia sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya. Lalu, puncaknya, dia jujur bahwa dia sudah menikah lagi dengan wanita lain. Seketika, Putri dan Farhan langsung duduk menjauhi ayahnya, yang semula mereka duduk dekat dengan ayahnya. Putri yang sangat tampak emosi, lalu memukul dada ayahnya beberapa kali. Aku melihat kekecewaan yang begitu besar. Aku tahu, putriku itu pasti sangat sakit hati. Aku benci sama ayah. Kenapa ayah mengkhianati ibu? Ucapnya sembari menangis. Lalu Putri berlari ke kamarnya. Aku menyuruh Farhan untuk menyusulnya. Dia juga terlihat emosi sama seperti Putri. "Mas, aku sudah putuskan bahwa kita akan bercerai. Aku tidak mau dimadu. Kamu tolong dengar dulu penjelasanku," ucapnya lagi dengan nada yang sangat tinggi. "Penjelasan apa lagi, Mas? Semua sudah jelas. Tak perlu lagi ada yang dijelaskan. Aku sudah tahu kan. Aku tidak mau. Aku terus menderita seperti ini. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, aku menunggumu, Mas, di rumah ini, agar kita bisa bersama. Aku juga selalu katakan padamu, bahwa kita buka usaha saja, supaya kamu tak perlu merantau. Tapi kamu tetap mengeyel. Dan akhirnya ini yang kamu lakukan, menikah lagi dengan wanita lain. Itu pasti karena kamu tak tahan kan, Mas, di perantauan, jauh dariku. Ya sudahlah, tak perlu lagi ada yang diungkit. Semua sudah jelas. Lebih baik kita bercerai saja," ucapku sekali lagi. Permintaanku untuk bercerai. "Kamu yakin ingin bercerai dariku? Kamu sanggup membiayai anak-anak? Selama ini kan aku yang menanggung semuanya. Aku yang membiayai semuanya. Apa kamu sanggup?" "Urusan sanggup atau tidak, itu urusanku, bukan urusanmu, Mas. Yang aku mau kita bercerai. Sekarang kamu silahkan pergi dari rumah ini. Aku tidak sudi melihatmu di sini. Hatiku semakin sakit jika kamu terus berada di sini," ucapku mengusir suamiku itu. "Tidak bisa, aku ini masih suamimu. Kamu tidak bisa mengusirku seenaknya. Lagi pula, ini masih rumahku. Jangan coba-coba kamu mengusirku." "Terserah kalau kamu tidak mau pergi. Aku bisa panggil satpam komplek untuk mengusirmu." "Ya sudah, tapi urusan kita belum selesai. Aku yakin setelah ini, kamu tidak jadi menceraikanku. Karena apa? Kamu tidak mampu untuk menghidupi anak-anak." Lalu suamiku itu berlalu pergi. Aku tidak tahu dia kemana. Setelah perdebatan itu, aku benar-benar lemas. Tak dapat lagi aku menahan air mataku, karena itu memang terasa sangat menyakitkan. Siang tadi, aku baru saja melihat suamiku menikah dengan wanita lain, dan malam ini, dia datang, bukan secara baik-baik, malah menghinaku dan merendahkanku, seakan aku tak mampu hidup tanpa dia. Kalau dengan cara seperti ini, aku malah semakin yakin untuk bercerai dari suamiku. Aku akan buktikan padanya bahwa aku mampu tanpa dia. Kebesokan paginya, tiba-tiba mertuaku datang. Aku mempersilahkan mereka untuk masuk dan duduk. Tak lupa aku cium tangan keduanya. "Airin, kenapa kamu meminta cerai dari suamimu? Apa kamu sanggup menghidupi anak-anakmu seorang diri? Kan selama ini
kamu selalu bergantung padanya, ucap ibu mertuaku. Disambung lagi dengan ayah mertua. Lagi pula kenapa sih? Poligami kan dibolehkan dalam Islam. Lalu mengapa kamu malah meminta cerai? Tidak masalah kan? Kamu lihat aku. Aku mampu berpoligami. Bahkan sampai tua seperti ini, aku masih bertahan dengan pernikahanku. Dan tidak ada masalah kan? Ucap ayah mertua dengan nada yang agak sombong. Memang, ayah mertuaku itu berpoligami. Dia menikahi seorang wanita yang jauh lebih muda daripada ibu mertuaku, 5 tahun yang lalu. Itu bukanlah poligaminya yang pertama. Entah sudah poligami yang keberapa aku juga tidak paham. Karena sebelumnya ada juga. Selama 20 tahun aku menjadi menantunya, sudah beberapa kali aku mengetahui bahwa ayah mertuaku itu berpoligami, lalu bercerai. Inilah yang terakhir yang menurutku agak awet, yang biasanya hanya beberapa tahun saja. Aku masih terdiam dengan ucapan mereka berdua. Lalu ibu mertua menyambung lagi. Sebenarnya suamimu itu terpaksa menikahi wanita itu. Jadi begini ceritanya. Ibu dan ayah sebenarnya sudah tahu kalau suamimu akan menikah lagi. Tapi itu bukan kemauannya. Sebenarnya, wanita yang dia nikahi itu adalah kekasih bosnya. Wanita itu hamil. Jadilah suamimu yang harus menutupi semuanya. Terpaksa dia menikahi wanita itu atas permintaan bosnya. Dan yang perlu kamu tahu, bahwa suamimu itu melakukan semua itu demi kalian. Karena setelah mereka menikah, bosnya akan membuka cabang perusahaan di kota ini, sehingga suamimu lah yang akan memimpin di sini. Kalian bisa dekat, karena suamimu bekerjanya tidak merantau lagi. Ini kamu malah meminta cerai. Kamu harusnya melihat pengorbanan suamimu yang begitu besar. Tidak seperti ini sikapmu sebagai seorang istri. Ucap ibu mertuaku dengan nada yang agak tinggi. Aku lalu menjawab mereka. Maaf bu, apapun alasannya, aku tidak akan pernah bisa menerima. Dengan tanpa izin saja, itu sudah sangat menyakitiku. Apalagi, alasannya seperti itu tidak masuk akal menurutku. Tak seharusnya suamiku melakukan hal seperti ini, yang dia pasti juga tahu kalau ini akan menyakiti aku dan juga anak-anaknya. Keputusanku sudah bulat. Aku dan dia akan tetap bercerai. Aku tidak mau dipoligami. Ucapku dengan tegas. Ya sudah, kalau kamu tidak mau mengerti dan mendengarkan kami, terserah kamu saja. Kami pamit. Ucap ibu mertuaku dengan nada yang julid. Lalu mereka berdua beranjak pergi. Setelah mertuaku itu pergi, Fatan menghampiriku. Dia ternyata menguping semua pembicaraan kami tadi. Bu, jangan mau balikan sama ayah, ucapnya. Iya nak, keputusan ibu sudah bulat. Ibu akan tetap mengambil keputusan untuk bercerai. Mana bisa bu, ayah menggadaikan rasa sakit ibu hanya untuk mendapatkan jabatan, ucap Fatan. Iya nak, betul. Masa iya, hanya karena uang, ayahmu tega menyakiti kita semua, ucapku lagi. Tapi masa iya bu, bosnya ayah rela mengorbankan seorang suami hanya untuk menutupi aibnya? Sepertinya itu tidak masuk akal, ucap Fatah. Aku pun teringat bahwa alasan suamiku menikah lagi untuk menutupi aib bosnya, lalu diberikan jabatan yang tinggi. Kita harus cari tahu bu kebenarannya. Aku tidak mau ayah memfitnah orang lain hanya demi menutupi kesalahannya. Sepertinya itu tidak masuk akal, ucap Fatah. Aku tidak menyangka, ternyata anakku itu begitu kritis menghadapi sesuatu. Dia tidak mau percaya begitu saja. Tapi, masalahnya aku tidak mengenal siapa bos suamiku itu. Aku harus mencari tahu di mana. Namun, aku teringat suatu hal. Suamiku pernah mengirimkan sebuah alamat, di mana alamat itu adalah rumah bosnya. Dan lebih bahagianya aku, ternyata di sana juga ada nomor telepon bosnya. Aku begitu antusias. Aku ingin segera menghubungi bosnya dan mencari tahu kebenarannya. Dengan pikiran cemas, aku menelpon.
Aku bersyukur karena ternyata teleponku diangkat. Assalamualaikum, Pak. Ucapku mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Tanya seseorang dari ujung telepon sana. Aku lalu bertanya lagi. Apakah benar ini dengan Bapak Budi Utomo? Tanyaku. Iya, benar. Ini siapa ya? Tanyanya lagi. Saya istri Adi Kusuma, Pak. Karyawan Bapak. Oh, iya Bu. Ada apa ya? Apakah ada sesuatu yang penting? Karena saya sedang sibuk saat ini. Ada, Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Dan ini sangat penting. Menyangkut perusahaan Bapak. Kalau memang itu hal penting, datang saja ke rumah saya besok. Saya ada di rumah besok seharian. Karena kita sudah membuat janji, saya akan menunggu ibu di rumah saya. Ucapnya dengan sangat tegas. Lalu permisi karena memang sedang ada urusan penting. Lalu aku mematikan sambungan telepon itu. Kebesokannya, aku berangkat menuju rumah Pak Budi Utomo. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 2 atau 3 jam. Lagi-lagi aku ditemani putraku. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kami sampai. Rumahnya begitu sangat megah dan mewah. Wajar saja, karena perusahaannya sangatlah besar dan sudah memiliki beberapa cabang. Aku lalu bertanya pada satpam penjaga rumah itu. Karena aku sudah membuat janji, aku pun diperbolehkan untuk masuk. Aku lalu duduk di ruang tamu mereka yang begitu sangat mewahnya. Tak berapa lama, Pak Budi Utomo keluar. Dia menyambutku dengan sangat ramah. Selamat pagi, Bu, ucapnya. Pagi, Pak. Oh, ini ya istrinya Pak Adi, tanyanya lagi. Iya, Pak. Lalu, ini siapa? Melihat ke arah putraku. Ini anak pertama kami, Pak. Oh, sudah besar ya. Ngomong-ngomong, ada apa ya, Bu? Tanyanya penasaran. Jadi begini, Pak. Aku lalu menunjukkan undangan dan juga foto pernikahan suamiku. Loh, ini kan Pak Adi. Kok menikah dengan wanita lain? Tanyanya kaget. Iya, Pak, itu suami saya. Menikah dengan wanita yang ada di sebelahnya. Apakah Bapak mengenal wanita itu? Tanyaku. Iya, saya mengenal. Tapi tunggu ya. Saya ingat-ingat dulu. Oh, ini seperti karyawan saya juga, Bu. Tapi saya tidak tahu namanya siapa. Saya lupa. Laras, Pak, namanya. Ucapku berusaha untuk mengingatkan. Oh iya, Laras. Saya baru ingat. Kok bisa Pak Adi menikah dengan Laras? Ada apa ini? Saya benar-benar bingung. Ucapnya dengan nada kebingungan. Jadi begini, Pak. Saya ingin memberitahu bahwa suami saya menikah dengan Laras dengan alasan bahwa Laras sudah hamil dan itu mengandung anak Bapak. Dan suami saya, Bapak suruh untuk menutupi aib. Dia harus menikahi wanita itu. Apa? Adi berkata demikian denganmu? Bukan suami saya yang berbicara, tapi mertua saya yang menjelaskannya. Alasannya katanya seperti itu, Pak. Jadi, saya kesini ingin mencari kebenaran. Apakah benar Bapak menyuruh suami saya melakukan hal itu? Astagfirullahalazim. Saya tidak pernah melakukan hal sekeji itu, menghamili wanita lain. Saya ini sudah tua, dan saya juga sudah steril. Tidak mungkin bisa menghamili wanita, ucapnya lagi. Jadi maksud Bapak, suami saya berbohong? Ya, itu pasti. Saya tahu suamimu. Dia memang baik dalam pekerjaan. Tapi tak jarang saya melihat dia suka menggoda beberapa wanita, karyawan saya. Jawabnya lagi. Oh iya Pak, satu lagi. Apa benar Bapak akan membuka cabang kantor baru di kota kami? Dan suami saya yang akan Bapak jadikan pemimpin di sana. Iya, itu betul. Dan akan saya laksanakan sebelum puasa nanti. Tapi
Kalau suamimu memfitnah saya seperti ini, saya tidak jadi melakukannya. Akan saya batalkan. Saya tidak terima difitnah seperti ini. Membuat nama saya tercoreng saja. Ucapnya dengan nada yang sangat kesal. Ibu tenang saja. Saya mengerti bagaimana sakit dan kecewanya ibu. Saya akan pastikan suami ibu itu malu di depan umum. Sungguh Bapak akan melakukan ini untuk saya. Iya Bu, tenang saja. Aku benar-benar tak percaya jika Pak Budi Utomo benar-benar sebaik itu. Beliau mau membantuku. Aku pun diberitahu kapan dan jam berapa acara peresmian kantor baru itu. Setelah itu kami segera pulang. Sampai rumah, aku mendapati Farhan dan Putri sudah duduk di ruang tamu. Farhan berkata, "Bu, ibu akan bercerai ya dengan ayah." "Iya nak, maafkan ibu ya. Ibu tidak sanggup. Maafkan ibu. Aku hanya bisa meminta maaf pada mereka semua." "Iya, gak apa-apa Bu. Aku gak tega lihat ibu nangis terus," ucap Putri sembari menangis. "Maafin ibu ya nak. Hanya kata maaf yang bisa aku katakan. Tak sanggup lagi rasanya." Malam itu, Fatan mengingatkanku bahwa malam ini adalah malam peresmian di mana cabang baru itu dibuka. Ibu gak lupa kan?" "Astagfirullah. Iya, ibu hampir saja lupa. Kalau gitu ibu siap-siap dulu ya nak." "Ya Bu, aku ikut ya Bu?" Tanyanya. "Gak usah nak, kamu di rumah aja jagain adik-adik. Ibu gak lama kok, cuma sebentar, toh juga gak jauh," ucapku berusaha meyakinkannya. "Oh gitu ya Bu, baiklah," ucapnya, lalu pergi meninggalkanku di kamar. Aku segera bersiap-siap dengan sangat buru-buru, karena 1 jam lagi acaranya akan dimulai. Setelah sampai di sana, ternyata semua karyawan sudah siap, sudah duduk di tempat mereka masing-masing. Aku mencari kursi yang kosong, hanya tersisa 1 saja, itu pun di belakang. Kulihat di depan, suamiku beserta mertua dan juga istri barunya sudah duduk. Duduk di meja yang paling depan, karena memang itu untuk para pimpinan atasan. Tak berapa lama aku duduk, Pak Budi Utomo maju untuk menaiki podium yang sudah disediakan. Beliau pun membuka pembicaraan dengan mengucapkan selamat malam kepada seluruh karyawannya. Di sana, dia mulai meresmikan pembukaan cabang baru. Inilah puncak yang aku tunggu. Pak Budi Utomo benar-benar menepati janjinya. Dia mengatakan kepada semua karyawan, "Selamat malam semuanya. Harusnya malam ini saya mengumumkan siapa yang akan menjadi pemimpin di cabang baru saya ini. Saya juga sudah menyiapkan siapa orangnya. Tapi terpaksa saya batalkan karena suatu hal yang sangat membuat saya marah. Dia memfitnah saya, menjelekkan nama saya. Tentu saya tidak bisa menerimanya. Saya juga tidak ingin memiliki karyawan seperti dia." Dengan tegas, kedua karyawan yang sudah mengkhianati saya ini, saya pecat secara tidak hormat. Semua karyawan yang ada di sana saling berpandangan kebingungan, karena mereka tentu belum tahu siapa yang Pak Budi katakan. Kemudian Pak Budi melanjutkan lagi, "Saya ingin mengumumkan siapa orang itu. Dialah Adi Kusuma dan juga Laraswati. Mereka memfitnah saya, menjelekkan nama saya di depan keluarganya, hanya demi menutupi kesalahannya. Maka dari itu, saya batalkan pengangkatan dia sebagai pimpinan di cabang baru saya ini." "Baiklah, terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Setelah ini, silakan menikmati hidangan yang sudah disediakan." Seketika, ruangan itu semakin riuh dengan kebingungan para karyawan. Aku hanya bisa tersenyum, senang, dan juga sedih, karena aku harus tega melakukan hal seperti ini kepada suamiku sendiri. Setelah itu, aku segera keluar, karena urusanku sudah selesai. Di saat berjalan menuju pintu keluar, aku dipanggil oleh suamiku.
Aku pun tetap terus berjalan hingga sampai di parkiran. Oh, jadi kamu sudah merencanakan semuanya. Kenapa kamu setega ini padaku? Kenapa kamu menghancurkan karirku? Aku benar-benar tak menyangka. Kamu begitu jahat dan kejam. Wanita macam apa kamu? Ibu macam apa kamu? Ucap suamiku itu dengan nada yang sangat marah. Kubalikan semuanya. Menurutmu, kamu ayah yang baik. Menurutmu, kamu suami yang baik. Lihat pada dirimu sendiri, berkacalah. Ucapku dengan nada yang sama kerasnya. Aku lalu memasuki mobilku dan segera pulang. Aku tak ingin membuat anakku menunggu cemas. Sesampainya di rumah, aku sudah ditunggu dengan putra sulungku. Dia mondar-mandir di depan pintu. Dia segera membukakan gerbang untuk menyiapkan aku masuk. Ibu, gimana tadi? Sukses nak, sesuai harapan kita. Ucapku sembari menuju masuk ke dalam rumah. Baguslah bu, puas rasanya aku. Aku tak ikhlas jika ayah tetap bahagia, bisa memiliki istri muda, jabatan tinggi. Tapi untunglah, semua itu batal. Ucapnya dengan nada yang agak kesal. Tapi nak, kamu tidak boleh benci sama ayahmu ya. Mau bagaimanapun dia tetap ayahmu. Iya bu, aku mengerti. Aku tetap akan menghormati dia sebagai ayah. Tapi tidak dengan pengkhianatan yang dia lakukan kepada kita. Aku tidak terima. Ucapnya. Ya sudah, kamu redakan emosimu. Tidurlah, beristirahatlah. Ucapku. Tak kusangka, ternyata suamiku malah menyusulku sampai ke rumah. Dia benar-benar kesal dan terlihat sangat emosi. Dia berkata padaku, "Kamu ini ya, istri tidak tahu diri. Lihat saja, akan aku pastikan rumah, mobil, dan semua yang kamu punya sekarang akan kuambil kembali, karena itu memang pemberianku." Ucapnya dengan tegas, lalu kemudian pergi. Aku hanya bisa terdiam melihat dia berkata seperti itu. Di dalam hatiku bergumam, lihat saja nanti siapa yang akan menang. Beberapa minggu kemudian, saatnya untuk sidang perceraianku. Disinilah finalnya. Hakim akan memutuskan siapa yang berhak memiliki rumah itu dan juga hak asuh anak-anak. Tentu bukti-bukti perselingkuhan suamiku sudah kuutarakan juga. Aku harap hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagiku dan juga anak-anak. Bapak Adi Kusuma, Anda terbukti bersalah karena sudah berselingkuh dan menikah lagi dengan selingkuhan Anda tanpa sepengetahuan istri pertama. Dan juga memfitnah atasan Anda untuk menutupi kesalahan Anda. Maka dari itu, pengadilan memutuskan bahwa rumah serta harta benda yang sudah Anda berikan kepada istri dan juga anak-anak menjadi hak milik istri Anda dan juga anak-anak. Kemudian, untuk hak asuh anak sepenuhnya diserahkan kepada Ibu Arini. Demikian hasil keputusan sidang. Aku lega setelah mendengar hasil keputusan sidang itu. Hak asuh anak jatuh kepadaku. Rumah yang aku tinggali juga masih menjadi hakku. Aku benar-benar lega. Sekarang aku tinggal memikirkan bagaimana untuk menyambung hidup. Mantan suamiku memang berkewajiban untuk memberi nafkah sekian setiap bulannya. Tapi aku tidak mau terlalu berharap. Dia saja tidak bekerja sekarang. Bagaimana akan menghidupi dua dapur sekaligus? Aku pun mulai membuka usaha kecil-kecilan. Aku berniat untuk membuka toko saja. Toko sembako serba ada. Karena itulah yang hanya aku pikirkan saat ini. Modalnya, aku menjual beberapa perhiasan yang aku miliki. Meskipun aku sangat menyayangi perhiasan itu, karena itulah tabunganku yang memang aku persiapkan untuk anak-anak. Tapi sekarang terpaksa, harus aku gunakan untuk membuka usaha. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan, aku sudah berhasil membuka usaha impianku itu. Meskipun belum terlalu ramai, tapi ada saja pemasukan setiap harinya. Aku dibantu anakku yang pertama. Dia terpaksa harus menunda untuk kuliah, sembari mengumpulkan biaya. Tiba-tiba di hari itu aku kedatangan sahabatku, yang tempo lalu mengirimkan foto undangan itu padaku. Dia berkata, dan memberi kabar berita,
bahwa mantan suamiku sekarang ditinggalkan oleh istri mudanya yang baru saja melahirkan karena sudah jatuh miskin dan tidak memiliki apa-apa. Bahkan terpaksa rumah orang tuanya dijual untuk memenuhi kebutuhan mereka selama suaminya itu menganggur. Kupikir ya, mantan suamimu itu lelaki yang baik, setia, dan tidak neko-neko. Tapi ternyata dia jelalatan juga ya, sampai menghamili anak orang di luar nikah. Padahal sudah punya anak istri. Dan bodohnya, wanita semuda dan secantik dia kok mau ya sama bapak-bapak. Ceritanya sambil tertawa. Aku pun hanya bisa tersenyum. Rasanya aku sudah tidak ingin mendengar apapun tentang mereka. Aku hanya ingin ada hubungan di antara mantan suami sebagai orang tua bagi anak-anakku saja. Tidak mau tahu urusan mereka lagi. Sudahlah, aku sudah move on. Kamu tidak perlu membicarakan dia lagi di depanku. Aku muak, kataku. Kami pun tersenyum bersama dan juga tertawa, sembari menikmati cemilan yang aku jual. Tapi ini gratis kan? Katanya. Bayar 100.000 per bungkus. Ucapku mencandai sahabatku itu. Kami pun tertawa lagi. Dan ceritanya selesai.